Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rena Puspita, pendamping sosial PKH dari Kabupaten Kerinci. Kali ini saya akan memperagakan simulasi kegiatan P2K2, yakni pembahasan modul 3. Modul ini akan membahas mengenai dengan pencegahan dan penanganan stunting sesi 13, yaitu mendukung praktik cuci tangan pakai sabun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu semua? Alhamdulillah jika semuanya berada dalam keadaan baik-baik saja. Lalu bagaimana keadaannya ibu-ibu? Apakah masih semangat melaksanakan kegiatan P2K2 seperti bulan-bulan sebelumnya? Alhamdulillah jika masih semangat ya ibu-ibu ya. Oh iya ibu-ibu, pada hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita yang kemarin. Bulan-bulan sebelumnya, yakni masih mengenai dengan modul pencegahan dan penanganan stunting ya ibu-ibu. Tetapi pada hari ini kita akan masuk ke sesi 13, yakni yaitu bagaimana praktik mencuci tangan menggunakan sabun ya ibu-ibu. Baiklah, sebelum kita mulai kegiatan belajar kita hari ini, kita berdoa bersama ya Bu. Semoga materi dan juga pembahasan serta diskusi yang kita laksanakan hari ini bisa berjalan dengan lancar dan bermanfaat untuk kita semua. Baiklah ibu-ibu, berdoa kita mulai. Baiklah ibu-ibu sekalian, KPM yang saya cintai, para keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan yang saya cintai, yang telah dapat menyempatkan diri untuk ikut melaksanakan kegiatan P2K2 atau peningkatan kemampuan keluarga. Seperti yang saya sampaikan kepada ibu-ibu tadi di awal pertemuan, hari ini kita akan kembali membahas modul 3 mengenai pencegahan dan penanganan stunting. Ini adalah kelanjutan dari pertemuan kita yang bulan lalu. Oh iya ibu-ibu, apakah masih ada yang ingat pembelajaran kita pada bulan yang kemarin? Ayo. Oh bagus sekali Ibu Ana telah mereview pembelajaran kita pada bulan kemarin. Saya ucapkan terima kasih dan saya berikan aplaus untuk Ibu. Selanjutnya di sini sebelum kita nonton videonya atau film-film seperti kegiatan kita di bulan-bulan yang lalu, di sini saya akan tanyakan kepada ibu-ibu, apakah sudah diterapkan di rumah mengenai dengan cuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir? Ayo, apakah ibu-ibu sudah menerapkannya di rumah? Baiklah ibu-ibu semua, selanjutnya ada beberapa hal yang perlu kita ketahui dan juga yang perlu kita pelajari bersama, yaitu ada beberapa waktu yang harus kita lakukan kegiatan cuci tangan, dan cuci tangan ini kita melakukan dengan menggunakan air yang mengalir dan pakai sabun. Sebab cuci tangan hanya menggunakan air saja itu tidaklah bersih, karena itu masih meninggalkan sisa-sisa kuman dan kotoran ada pada tangan kita. Jadi ibu, cuci tangan menggunakan sabun itu bisa kita lakukan sekitar 20 detik. Jadi ada beberapa cara seperti pada buku modul ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu bisa lihat langkah-langkah cuci tangan menggunakan sabun, yaitu ada 5 langkah. Ibu amati buku ibu masing-masing. Yang pertama di sini, basahi kedua tangan hingga bersih menggunakan air yang mengalir tentunya Bu ya, air yang bersih. Selanjutnya, gosok sabun pada kedua telapak tangan dan digosokkan ke permukaan tangan. Selanjutnya ke
tangan, ke sela-sela tangan hingga berbusa, dan busanya mengenai tangan keseluruhan, secara keseluruhan ya Ibu. Selanjutnya langkah 3, bersihkan ujung-ujung jari dan sela-sela di bawah kuku. Dan bagian yang keempat, bilas dengan air bersih sambil menggosok-gosok kedua telapak tangan hingga sisa busa yang ada pada tangan kita hilang dan bersih. Selanjutnya nomor 5, keringkan kedua tangan, boleh menggunakan handuk yang bersih, boleh menggunakan tisu, atau boleh dikibas-kibaskan sampai mengering. Selanjutnya barulah kita boleh melakukan aktivitas-aktivitas. Kali ini kita akan coba mempraktekkan bagaimana cara mencuci tangan menggunakan sabun dan juga air yang mengalir. Langkah pertama adalah tangan kita basahi terlebih dahulu. Setelah tangan selesai kita basahi, lalu kita gunakan sabun dan kita gosokkan sabun hingga tangan berbusa. Kita gosok di sela-sela tangan, di telapak tangan, selanjutnya di punggung tangan, di sela-sela kuku, di sela-sela jari. Dan apabila busa sudah rata mengenai tangan, maka kita gosok selama 20 detik. Setelah selesai 20 detik, maka tangan bisa kita cuci kembali hingga bersih menggunakan air yang mengalir. Kita basuh, kita cuci hingga semua busa yang ada di tangan kita bersih dan menjadi kesat. Selanjutnya, apabila busa sudah hilang, tangan sudah terasa bersih dan kesat, kita bisa keringkan tangan, baik menggunakan tisu maupun handuk, atau juga kita bisa kibas-kibaskan tangan hingga kering oleh angin. Seperti itu ya Ibu-Ibu sekalian. Setelah kita mempraktekkan cara mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan menggunakan air yang mengalir serta bersih tadi, maka hendaknya kita akan selalu menjadikan aktivitas tersebut sebagai kebiasaan kita untuk kedepannya ya Ibu-Ibu ya. Dan yang di sini yang perlu kita tekankan lagi adalah cuci tangan menggunakan sabun ini adalah salah satu dari pencegahan dan penanganan stunting, yang mana mencuci tangan pakai sabun dan melakukan BAB di jamban yang sehat, semua itu merupakan salah satu dari langkah-langkah bagaimana kita melakukan pencegahan dan penanganan stunting ya Ibu-Ibu. Selanjutnya Ibu-Ibu, apakah Ibu-Ibu masih ingat tadi yang telah kita bahas tadi? Apa-apa saja hal-hal atau kegiatan yang membuat kita harus melakukan kegiatan cuci tangan hingga bersih menggunakan sabun dan air yang mengalir tadi Ibu-Ibu? Ayo, apakah ada Ibu-Ibu yang masih ingat yang kita jelaskan tadi? Hal-hal apa saja, kegiatan apa saja yang mengharuskan kita untuk melakukan kegiatan tersebut? Ayo, betul sekali Ibu Mira, yaitu 1. Saat setelah PAB bisa. Ayo ibu-ibu yang lain, siapa lagi yang masih ingat yang kita jelaskan tadi? Ya, silakan Ibu Ani. Ya, 2. Seperti ibu-ibu yang masih memberikan ASI untuk bayi. Betul, sebelum melakukan kegiatan memberikan ASI harus cuci tangan hingga bersih, betul. Ayo, siapa lagi yang masih ingat? Apa saja? Coba, Ibu Budi. Ya, bagaimana Ibu Budi? Ya, pada saat sebelum kita melakukan aktivitas,
Ya, betul. Jadi, ibu-ibu semua, saya yakin ya, semua ibu-ibu telah memahami, mengetahui bagaimana pentingnya melakukan kegiatan cuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir serta air yang bersih ya ibu-ibu, guna dalam mencegah penanganan stunting ya ibu, pencegahan dan penanganan stunting. Saya ucapkan terima kasih pada ibu-ibu yang telah berpartisipasi ya. Ibu, kita di rumah bisa membuat sendiri alat untuk mencuci tangan. Jadi ibu-ibu semua yang hadir di sini, saya rasa pasti punya semua bahan-bahan atau alat-alat yang bisa kita gunakan, kita jadikan sebagai untuk mencuci tangan. Contohnya di rumah, ibu-ibu punya galon bekas atau ibu-ibu punya ember cat bekas. Jadi semua itu bisa kita gunakan atau kita bisa membuat tempat mencuci tangan dari bahan-bahan sederhana yang seperti itu ibu-ibu. Jadi ibu-ibu, untuk memudahkan kita dalam melakukan kegiatan cuci tangan menggunakan sabun dan air yang bersih tadi, kita semua yang hadir di sini bisa memanfaatkan benda-benda bekas seperti galon, seperti ember cat yang bekas, ember yang ada di rumah. Caranya seperti ini ibu-ibu. Seperti pada buku yang telah kita baca tadi, kita bisa membuat alat untuk mencuci tangan dengan menggunakan galon, ember. Setelah kita bersihkan terlebih dahulu hingga bersih, maka kita akan pasangkan keran pada bagian bawah. Dan selanjutnya kita bisa menggunakan alat atau media tersebut sebagai tempat kita melakukan atau kita mencuci tangan. Jadi air yang ada di dalam benda tersebut atau media tersebut, baik galon maupun ember yang sudah terjamin bersih, yang sudah kita tampung air yang bersih. Lalu saat kita akan mencuci tangan, kerannya kita buka dan kita bisa melakukan kegiatan cuci tangan tersebut ya ibu-ibu. Begitu sebaiknya ibu-ibu. Jadi saya rasa dari pembelajaran kita hari ini dan minggu-minggu sebelumnya, bulan-bulan sebelumnya, apakah ada yang ibu ingin tanyakan? Apakah ada ibu-ibu di sini yang ingin bertanya atau masih kurang jelas tentang materi-materi modul yang telah kita sampaikan? Apa ibu-ibu sudah mengerti? Alhamdulillah jika semuanya sudah mengerti. Baiklah ibu-ibu, jika semuanya sudah mengerti, maka ibu-ibu jangan lupa terapkan apa yang sudah kita pelajari hari ini, apa yang sudah kita pelajari di bulan kemarin, apa yang sudah kita pelajari di bulan-bulan sebelumnya, agar ilmu yang kita pelajari bisa berbekas, bisa kita praktekkan, dan mudah-mudahan juga menjadi amal kita ya ibu-ibu. Kita bersama-sama menuntut ilmu, mempelajari materi, dan kita praktekkan pada kehidupan kita sehari-hari dan bermanfaat untuk kita hendaknya ya ibu-ibu. Baiklah ibu-ibu, saya rasa mungkin pertemuan kita pada kegiatan hari ini mengenai dengan pembahasan modul 3, sesi 13, modul pencegahan dan penanganan stunting, sesi 13, mendukung praktik cuci tangan pakai sabun, berjalan dengan sukses. Kita telah sama-sama membahas, berdiskusi, dan mempraktekkannya, dan mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita terapkan. Jadi ibu-ibu, setelah mempelajari modul ini, mudah-mudahan kita semua nantinya ya bisa mengetahui bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan juga benar.